Selamat pagi, jemaat sekalian yang dikasihi Kristus. Kiranya kita tetap semangat dan dalam rasa syukur selalu. Sebelum kita disapa oleh firman Tuhan, marilah kita lebih dahulu menundukkan hati dan pikiran kita. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini Sabtu tanggal 4 September 2021 terambil dari 1 Timotius 4 ayat 10. Firman Tuhan berkata, "Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya." Dalam bahasa Batak dikatakan, "Alani ido, ubahin loja hita jalan merukil. Ala makirim hita di debata nama ngulu. Sipa lua halak saluhutna, alai sumurung akka naporsea." Demikianlah firman Tuhan. Topik, teruslah berjuang. Jemaat Kristus yang saya kasihi, konteks bacaan kita saat ini adalah bahwa gereja sedang menghadapi ujian iman karena adanya penyesatan, sebagaimana yang dihadapi oleh Timotius dalam pelayanannya di jemaat Efesus. Tentang hal ini, Rasul Paulus memperingatkan Timotius agar berhati-hati dalam mengambil sikap terhadap keadaan itu. Bisa kita lihat di ayat 6. Itulah sebabnya Paulus menegaskan apa yang benar menurut firman Tuhan dan menasehati Timotius agar tetap berjuang dalam kebenaran Allah untuk menangkal pengajaran sesat dan membentengi pengharapan yang dimiliki oleh para pengikut Kristus dengan tetap fokus kepada tujuan yang hendak dicapai, yakni keselamatan di dalam iman yang tetap percaya kepada Yesus Kristus. Rasul Paulus pernah menasihatkan pada Timotius dalam nats ini, anak rohaninya yang masih muda. Sebagaimana tertulis dalam surah 1 Timotius 4 ayat 10, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Life is struggle. Hidup ini penuh dengan perjuangan. Perjuangan yang kita lakukan tidaklah ringan. Dan perjuangan terberat adalah mengalahkan diri sendiri. Jika kita mau mengalami dan menikmati janji Tuhan, maka kita harus memperjuangkan kehidupan kita. Kita harus mengupayakan diri kita untuk tetap mau belajar dan mengupgrade diri. Hidup ini adalah perjuangan. Oleh sebab itu jangan mudah menyerah dengan tantangan dan masalah kehidupan. Bangun, bangkitlah dari kegagalan dan penyesalan, kemudian mulailah lagi dengan penuh syukur kepada Tuhan. Mari miliki sikap pantang menyerah dan jadilah pejuang kehidupan. Selanjutnya, belajarlah untuk fokus melakukan tujuan hidup. Orang yang fokus kepada tujuan hidupnya sadar bahwa Tuhan sudah memberikan kesempatan dan kepercayaan yang sangat luar biasa kepadanya. Orang yang mau berjuang akan selalu siap dikritik dan siap berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Orang yang mau berjuang juga mau memulai lagi dari awal dengan penuh syukur kepada Tuhan. Hidup ini penuh perjuangan. Marilah berjuang bersama Tuhan yang memberi hikmat dan kekuatan. Di dalam hidup ini, kita tidak bisa berharap segala yang kita dambakan bisa diraih dalam sekejap. Lakukan saja perjuangan dan tetap berdoa. Maka Tuhan akan menunjukkan jalan selangkah demi selangkah. Jemaat Tuhan yang terkasih, dalam sebuah ilustrasi diceritakan
Karena terlalu fokus mengejar binatang buruan, seorang pemburu tanpa sadar telah masuk di tengah hutan belantara. Menjelang senja, ia menyadari telah kehilangan lampu senter dan kompas. Dengan bergegas, pemburu itu berusaha keluar dari hutan sebelum malam tiba. Namun, hari telah gelap sebelum pemburu itu berhasil keluar. Sementara tidak tahu harus berbuat apa, tiba-tiba ia melihat lentera yang sinarnya berkilau dari kejauhan. Dengan susah payah ia berusaha menuju lentera itu, karena hanya itu yang ia lihat. Tidak peduli dengan yang menghadang di depan. Ada kalanya tertusuk duri atau tersandung batu, namun ia terus melangkah. Ada kalanya terperosok ke dalam jurang, namun ia akan naik lagi dan terus melangkah. Dengan perjuangan yang panjang, akhirnya sang pemburu dapat mencapai lentera yang berasal dari rumah penduduk di desa terdekat. Dan akhirnya ia dapat pulang dengan selamat. Tanpa cahaya lentera, ia tak bisa melihat apa-apa. Yang ada hanya kegelapan. Tanpa cahaya lentera, ia tak akan tahu terus melangkah kemana. Cahaya lentera hanyalah penuntun untuk mencapai tujuan sesungguhnya. Demikian juga tentunya bagi kita semua. Jangan pernah berhenti berjuang. Sebab itu adalah kehendak Allah. Ada saatnya kita akan meraih keberhasilan. Lalu kita harus berjuang dalam hal apa? Berjuanglah menghadapi masalah atau penderitaan yang sedang kita hadapi dalam kehidupan ini. Selama kaki kita masih berpijak di atas muka bumi ini, sampai kapanpun kita tidak dapat menghindarkan diri dari masalah, kesukaran atau penderitaan hidup. Meski demikian, kita tidak perlu berkecil hati dan berputus asa, karena kita punya Tuhan yang sangat peduli dan mengerti, yang berjanji tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita sendiri. Allah adalah sumber pengharapan, tempat di mana kita berpegang saat badai masalah menerpa, tempat di mana kita bisa mengadu saat keadaan memburuk. Allah adalah sumber kekuatan kita. Ia akan membangkitkan semangat dan membuat hidup lebih berarti. Saat memiliki pengharapan, kita dengan yakin mengakui bahwa jerih payah dan perjuangan kita akan terbayar kelak. Itulah janji Tuhan bagi umatnya. Tidak ada yang terlalu sukar bagi Tuhan. Karena itu jalanilah hidup dengan iman dan jangan pernah berhenti berjuang. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu yang mengingatkan kami orang percaya untuk terus berjuang dan tetap berpengharapan kepada Tuhan yang penuh kuasa di dalam menghadapi pergumulan hidup kami. Kami percaya jika kami hidup dalam kebenaran-Mu serta setia mengasihi-Mu, maka kami akan mengalami kemenangan. Ya Bapa, berkatilah yang berulang tahun hari ini. Sembuhkanlah yang sakit dan juga yang terkena virus COVID-19. Hiburkanlah yang sedih dan kuatkanlah yang lemah. Berikanlah apa yang menjadi kerinduan di hati kami setiap pribadi dan keluarga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat, tetap semangat dan bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.